Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martia Perdana Putri dengan NIM 241152-2019. Saya akan menjabarkan materi mengenai subnetting dan VLSM, dua konsep penting dalam pengelolaan jaringan agar lebih efisien dan aman. Pertama, kita akan membahas mengenai subnetting. Apa itu subnetting? Subnetting merupakan proses membagi satu jaringan besar atau network menjadi beberapa jaringan kecil atau subnet untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP dan meningkatkan efisiensi serta keamanan jaringan. Mengapa subnetting ini diperlukan? Nah, dalam jaringan komputer, setiap perangkat seperti komputer, router, server, dan sebagainya membutuhkan alamat IP yang unik. Jika satu jaringan terlalu besar, misalnya berisi ratusan perangkat, maka akan sulit untuk dikelola. Oleh karena itu, jaringan tersebut harus dibagi menjadi beberapa subnet. Tujuannya agar manajemen jaringan lebih mudah, lalu lintas data lebih efisien, keamanan lebih baik karena subnetnya dipisahkan, serta penggunaan IP tidak boros. Cara kerja subnetting. Subnetting dilakukan dengan meminjam bit dari bagian host di alamat IP dan menggunakannya untuk membuat subnet baru. Contoh sederhananya seperti ini. Sebelum subnetting, alamat IP-nya 192.168.1.0 dan dengan subnet max 255.255.255.0. Dan setelah subnetting, alamat IP-nya yaitu 192.168.1.0/26 dengan subnet max 255.255.255.192. Secara garis besar, tidak terlihat perbedaan yang cukup signifikan antara alamat IP sebelum subnetting dan setelah subnetting. Yang membedakannya yaitu prefix atau CIDR dari kedua alamat IP tersebut. Sebelum subnetting, meski tidak dituliskan, alamat IP ini memiliki prefix 24. Dilihat dari subnet masknya yang berakhiran 0. Dan setelah subnetting, memiliki prefix 26, sehingga subnet masknya menjadi 255.255.255.192, yang mana artinya kita menggunakan 26 bit pertama dan sisanya itu digunakan untuk host. Manfaat subnetting, seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa subnetting yang merupakan pilar utama manajemen jaringan modern memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, menghemat IP address. Yang kedua, meningkatkan keamanan jaringan. Dan yang ketiga, mengurangi lalu lintas data berlebih. Dan yang keempat yaitu memudahkan troubleshooting. Berikutnya kita masuk ke konsep VLSM. VLSM atau Variable Length Subnet Max adalah teknik pembagian jaringan IP menggunakan subnet max dengan panjang yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan jumlah host di setiap subnet. Latar belakang diciptakannya VLSM. Dulu, jaringan IP menggunakan Classful Addressing dan Fixed Length Subnetting atau FLSM, di mana semua subnetnya itu harus berukuran sama, sehingga ini tidak efisien untuk jaringan besar yang punya kebutuhan berbeda-beda. Masalah spesifik yang muncul yaitu yang pertama pemborosan alamat IP, terutama pada IP versi 4 yang jumlahnya terbatas. Yang kedua, kesulitan dalam perencanaan jaringan besar. Yang ketiga, kurangnya fleksibilitas, karena semua subnet dipaksa memiliki jumlah host yang sama walau tidak perlu. Dari sini lahirlah VLSM yang mampu menghemat IP address, memberi fleksibilitas desain jaringan, dan memudahkan pengelolaan jaringan. Contoh subnetting dengan VLSM. Misalnya, kamu mempunyai alamat IP 192.168.10.0/24. Artinya, kamu punya 256 alamat IP dimulai dari 0 hingga 255.
Kemudian kamu ingin membaginya menjadi beberapa bagian. Subnet A butuh 100 host, subnet B butuh 50 host, subnet C butuh 25 host, subnet D butuh 10 host. Nah, ini tabel kebutuhan host dan subnet mask dari setiap subnet. Subnet A dengan kebutuhan 100 mempunyai subnet mask dengan prefix 25. Subnet B kebutuhan 50 host, subnet max-nya prefix 26. Subnet C 25 kebutuhan host dengan prefix 27. Subnet D 10 kebutuhan host dengan prefix 28. Detailnya akan saya jabarkan di penjelasan di langkah-langkah pembagian berikutnya. Langkah-langkah pembagian subnet tersebut. Yang pertama, kita urutkan terlebih dahulu subnet dengan kebutuhan berdasarkan kebutuhan host dari terbesar ke terkecil. Berikut urutan subnet berdasarkan kebutuhan hostnya, di mana subnet A menjadi prioritas pertama karena memiliki kebutuhan host yang paling besar, yaitu 100. Dan di urutan terakhir ada subnet D dengan kebutuhan 10 host. Langkah berikutnya, tentukan subnet mask masing-masing subnet. Subnet A dengan kebutuhan real 102 IP yang terdiri dari 100 host, 1 network address, dan 1 broadcast address. Kemudian, tentukan blok 2 pangkat N terdekatnya. Untuk subnet A mempunyai blok terdekat 2/7 dengan 128 IP. Karena 128 IP ini mampu mencukupi atau memenuhi kebutuhan real dari subnet A, yaitu 102 IP. Untuk CIDR-nya yaitu 25, dan alokasi jaringannya sebagai berikut. Network address 192.168.10.0, dan untuk range hostnya itu dimulai dari 192.168.10.1 hingga 192.168.10.126. Dan untuk broadcastnya itu 192.168.10.127. Di sini dapat kita lihat dari network address hingga broadcast address kita menggunakan 128 IP sesuai dengan jumlah IP di blok 2/7 dengan CIDR 25, yaitu 128 IP. Dan adapun subnet mask-nya yaitu 255, 255, 255, 128. Berikutnya, subnet B dengan kebutuhan real 52 IP, di mana 50 host plus 1 network address dan 1 broadcast address. Blok 2 pangkat N terdekatnya yaitu 2/6 dengan 64 IP, dan CIDR-nya yaitu 26. Alokasi jaringannya untuk network address itu 192.168.10.128. Kenapa 128? Karena sebelumnya di subnet A kita sudah menggunakan hingga 127, sehingga di subnet B kita akan memulainya dari 128. Range hostnya itu dimulai dari 192.168.10.129 hingga 192.168.10.190. Dan broadcastnya 192.168.10.191. Dan subnet mask dari subnet B ini yaitu 255, 255, 255, 192. Berikutnya alokasi alamat IP untuk subnet C. Subnet C memiliki kebutuhan real 27 IP, di mana terdiri dari 25 host, 1 network address, dan 1 broadcast address. Blok 2 pangkat N terdekatnya yaitu 2/5 dengan 32 IP, dan CIDR-nya 27.
Alokasi jaringannya sebagai berikut. Network address 192.168.10.192. Range hostnya 192.168.10.193 hingga 192.168.10.222. Dan untuk broadcastnya 192.168.10.223. Adapun subnet max-nya 255, 255, 255, 224. Dan yang terakhir, untuk subnet D, kebutuhan realnya yaitu 12 IP dengan 10 host, 1 network address, dan 1 broadcast address. Blok 2 pangkat N terdekatnya yaitu 2 pangkat 4 yang memiliki 16 IP. CIDR-nya 28. Alokasinya sebagai berikut. Network address 192.168.10.224. Rank hostnya 192.168.10.225 hingga 192.168.10.238. Dan broadcastnya 192.168.10.239. Adapun subnet mask-nya 255, 255, 255, 240. Berikutnya langkah terakhir dari proses pembagian ini yang bersifat opsional karena ini untuk sisa alamat IP jika memang ada. Dari proses pembagian yang kita lakukan tadi, terdapat IP sisa yang dari 192.168.10.240 hingga 192.168.10.255 yang belum digunakan. Nah, untuk IP sisa ini bisa digunakan untuk subnet tambahan di masa depan. Contohnya untuk subnet dengan prefix 28 lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi subnetting dan VLSM. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.